Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Majmu' Syarah Muhadzab yang membahas tentang puasa, masih membicarakan tentang hukum orang gila dan orang pingsan yang tidak diwajibkan berpuasa. Sekarang kita membahas tentang hukumnya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ammal ahkamu papihi mas'alatani. Adapun hukum, penjelasan hukum tentang orang junun dan orang irma, ya, orang gila dan orang pingsan itu, papihi mas'alatani, terdapat dua masalah. Idahuma al-majnun la yalzamu saum bil hali bil ijma lil hadisi walil ijma. Masalah pertama tentang orang al-majnun, ya, tentang orang gila. La yalzamu saum, bagi orang gila tersebut tidak wajib berpuasa bil hal, dalam kondisi ya gila. Bil ijma, itu kesepakatan ulama. Lil hadis, karena ada hadis yang menerangkan hal itu seperti yang disebutkan di atas. Juga walil ijma, dan karena ada kesepakatan ulama bahwa al majnun, orang junun itu, la yalzamu saum, tidak wajib melaksanakan puasa. Wa idza faqa la yalzamu qadau ma fatahu fil junun. Kalau ia telah pulih dari kegilaannya, maka tidak wajib baginya mengganti atau mengqadha puasa yang telah ditinggalkannya. Sawaun qala'u katsura, sama saja sedikit atau banyak, gitu ya. Misalnya hanya beberapa hari atau bahkan sebulan, misalnya hanya beberapa hari dalam bulan Ramadan ia terkena junun, ya. Ya terkena junun, misalnya 10 hari terkena junun, kemudian setelah sembuh ya harus melaksanakan puasa, harus melaksanakan kewajibannya. Dan 10 hari yang ditinggalkan itu, menurut salah satu pendapat yang disampaikan ya oleh Imam An-Nawawi ini, tidak harus diqadha. Sawa'un qala'u kasur, atau kasuro, banyak, sebulan misalnya, 1 bulan dia junun, itu sama saja tidak harus diqadha. Wa sawa'u nafaqo ba'da ramadhana au fi asnaihi, sama saja apakah ia pulih setelah Ramadan atau di tengah-tengah Ramadan. Seperti yang saya katakan tadi, setelah bulan Ramadan, misalnya bulan Syawal, baru dia pulih dari kegilaannya, sembuh dari kegilaannya, maka dia tidak harus mengqadha puasa yang telah ditinggalkannya. Atau di tengah-tengah Ramadan, seperti yang sudah saya katakan juga tadi, 10 hari atau 15 hari dia tidak melaksanakan puasa, dia gila dalam bulan Ramadan, maka tidak harus diqadha puasa yang ditinggalkannya. Hadza huwal madhab, ini adalah pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, ini pendapat yang benar, kata Imam An-Nawawi. Wal mansus, dan ini yang dinaskan. Wa bi qatal musannif wal jumhur, pendapat ini yang telah diputuskan, yang diambil oleh al-musannif, pengarang kitab al-muhadzab, wal jumhur, dan mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Ini mazhab yang pendapat yang dipegang oleh mereka, yaitu bahwa orang gila tidak usah mengqadha puasa yang ditinggalkannya, baik banyak atau sedikit. Wa fi wajhun sadun, tapi dalam hal ini ada wajhun sadun, pendapat yang kurang tepat, kata Imam An-Nawawi, yang mengatakan begini, annahu yalzamuhu mutlaqan, mengqadha puasa itu wajib bagi orang yang gila, mutlak, artinya sedikit atau banyak harus diqadha. Ini ada pendapat yang kata Imam An-Nawawi sad disebutnya, yalzamuhu mutlaqan, wajib dia mengqadha puasa yang ditinggalkannya secara mutlak, secara umum, baik sedikit atau banyak. Hakahul Mawardi, pendapat ini disebutkan oleh Imam Mawardi, Ibnu Sobagh, dan Imam Ibnu Sobagh. Ibnu Sobagh ini ulama fikih yang terkenal juga dalam mazhab Syafi'i. Wa akharuna an Ibnu Suraij, dan ulama yang lain dari menerimanya dari Ibnu Suraij. Wa akharun, dan ulama yang lain juga berpendapat seperti itu. Pendapat ini diambil dari Ibnu Suraij atau Abdullah bin Suraij. Qala al-Mawardi, berkata Imam Mawardi, hadza madhabul Ibnu Suraij, Ibnu Suraijin, ini madhab, ini pendapat, aliran pendapat yang dianut oleh Ibnu Suraij. Walaisa bisahih, tapi pendapat ini tidak benar.
Qala, berkata Imam Al-Mawardi, wa madhabus Syafi'i wa Abi Hanifah wa sairil fuqahai annahu la yalzamuhul qada. Adapun madhab Syafi'i dan madhab Hanafi dan sairil fuqaha dan ahli-ahli fikih yang lain mengatakan bahwa la yalzamuhul qada, tidak harus mengqada puasa yang ditinggalkan oleh orang gila selama ia gila. Wahakahu sahibul bayan alim Suraid sumaqala, dan menyebutkan sahibul bayan, ya, wahakau, dan menceritakan sahibul bayan, pengarang kitab Al-Bayan, dari Abdullah bin Suraid. Dia mengatakan sumaqala, kemudian dia mengatakan, sahibul bayan mengatakan begini, wakila, dan ada pendapat yang mengatakan kalau kil di dalam fikih madzhab Syafi'i, kalau ada qola ada kila. Kalau istilah kil ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, ya. Wajhun litadif, pendapat yang wajhud dhaif, ya, pendapat yang lemah. Jadi kil ada pendapat yang lemah yang mengatakan la yasihu anhu. Summa qala la yasihu anhu, puasa orang yang puasa orang, ada yang mengatakan la yasihu, hal itu tidak benar. Ada yang mengatakan itu tidak benar dari Ibnu Suraid. Jadi pendapat yang mengatakan tadi harus mengqada itu tidak benar. Wapi wajhun salisun, dan ini ada wajah atau ada pendapat yang ketiga. Bila ada tiga pendapat, ya. Ini pendapat yang ketiga, wa madhabu Abi Hanifah wa Tsauri. Madhab ini dianut oleh madhab Hanafi dan Imam Ats-Tsauri. Annahu in afaqa fi asnai syahri lazimahu qada'u ma fatahu wa in afaqa ba'dahu fala qada'a. Ada pendapat yang ketiga, ini dianut oleh Imam Abi Hanifah dan Imam Ats-Tsauri, madhab Ats-Tsauri. Sesungguhnya orang yang gila itu in afaqa fi asnai syahri, kalau ia sembuh dari kegilaannya di tengah bulan, misalnya tanggal 15 dari tanggal 1 sampai tanggal 15, misalnya dia gila, lazimahu qada'u ma fatahu, maka ia wajib mengqada puasa yang tinggalkannya itu. Wa in afaqa ba'dahu fala qada'a, kalau ia sembuh dari kegilaannya itu ba'dahu, setelah Ramadan sebulan, artinya dia tidak melaksanakan puasa, fala qada'a, maka tidak wajib mengqada puasanya. Jadi ada tiga pendapat di sini, kata Imam An-Nawawi. Satu pendapat yang la yalzamul qada, tidak harus mengqada. Orang gila tidak harus mengqada puasa yang ditinggalkannya selama ia gila. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan bahwa wajib qada. Sekalipun itu tadi dikatakan oleh Imam An-Nawawi itu pendapat yang kurang tepat. Yang pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa itu tergantung. Kalau dia meninggalkan puasanya setengah bulan misalnya, 15 hari misalnya, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 atau lebih sedikit misalnya, nah, itu harus qada. Tapi kalau sebulan tidak harus mengqada. Qala sahibul bayan, berkata sahibul bayan, pengarang kitab Al-Bayan, qala Ibnu Suraid, mengatakan Abdullah bin Suraid, wa qad haqqal Muzani fil Manthur. Ini ada pendapat lain lagi. Wa qad haqqal Muzani fil Manthur, dan Imam Al-Muzani menyatakan di dalam kitab Al-Mansur, katanya ini dari pendapat Imam Syafi'i. Katanya ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, kata Al-Muzani, kata Sahibul Bayan yang menerangkan itu. Dan Imam Al-Muzani telah menulis dalam kitab Al-Mansur, kata Imam Al-Muzani ini pendapat Syafi'i. Imam Syafi'i berkata ini wala yasihu anhu. Ya, Sahibul Bayan mengatakan ini pendapat, tapi ini pendapat yang tidak benar. Ini pendapat yang tidak benar. Qala Sahibul Bayan wa hadza yadullu ala butlanil hikayat Ibnu Suraid fi man afaqa ba'da syahri annahu yalzamul qada. Yang mengatakan bahwa fi man afaqa ba'da syahri, kalau orang gila, ya, sembuh dari kegilaannya setelah bulan Ramadan, ia harus mengqada puasanya. Ini yang dikatakan oleh Sahibul Bayan, oleh Al-Muzani, ya, ini katanya sama Imam Syafi'i juga
berpendapat begitu, seperti hanya tadi Imam Abi Hanifah dan Imam Ats-Tsauri mengatakan begitu. Tapi kata Shahibul Bayan, ini tidak benar. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan itu. Ya, jadi yang mengatakan afaqo ba'da syahri annahu la yalzamul qada, ya, kalau meninggalkan puasanya sebulan dia harus mengqada, itu juga katanya pendapat Imam Syafi'i. Kata kata Shahibul Bayan, kata pengarang kitab Al-Bayan, ini tidak benar. Itu bukan madhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab.